Seluruh Akademi Kekaisaran gempar. Seorang anggota Akademi Kekaisaran bergumam, mungkinkah cendekiawan yang mengalahkan Daozi telah menyerang lagi? Qin Mu juga sedikit terkejut. Biksu tua Jingming datang dengan hati seorang Buddha, dan tujuannya sama dengan Danyangzi dari Sekte Tao, yaitu memblokir pintu selama 3 hari, menurunkan prestise Akademi Taixue, dan menghancurkan rakyat kerajaan Yankang. Dan sekarang, kurang dari 3 hari telah berlalu, dan Jingming telah pergi bersama Foxin dan murid-muridnya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, Foxin dan murid-muridnya telah dikalahkan. Baru saja aku jelas-jelas menghajar sapi hijau di gunung belakang. Mustahil bagiku untuk lari ke gerbang gunung dan mengalahkan hati Buddha dan murid Buddha. Qin Mu bingung. Kalau bukan dia yang mengalahkan hati Buddha dan putra Buddha, lalu siapa lagi? Ia teringat perkataan sang patriark ketika bertemu dengannya di pondok beratap jerami. Kata-kata sang patriark mengandung makna tersembunyi, artinya selain dirinya, ada orang lain di Akademi Tai yang mampu mengalahkan hati Buddha. Jika Qin Mu tidak mengambil tindakan, leluhurnya akan membiarkan orang itu mengambil tindakan. Dan cendekiawan yang mengalahkan Foxin dan muridnya ini sama rendahnya dengan Qin Mu. Setelah Qin Mu mengalahkan Lin Xuan Daozi, dia tidak menyebutkan masalah ini kepada orang luar. Orang ini justru memanfaatkan kesempatan ketika para cendekiawan dan pendeta kepala Akademi Taixue dikalahkan oleh Simic Xiang, turun gunung sendirian, dan mengalahkan Foxin. Saat itu, selain Foxin dan Biksu tua Jingming, satu-satunya orang di depan gerbang gunung adalah naga unicorn. Meskipun Long Qilin bisa bicara, ia seperti labu bermulut gergaji, tak mampu menghasilkan satu biji pun. Jangan coba-coba meminta informasi apapun darinya. Kecuali kau bisa memberi makan tunggangan Bashan Jijiu, lembu biru, untuknya, mustahil baginya untuk mengungkapkan siapa orang itu. Namun kini sulit melumpuhkan banteng hijau itu. Beruntungnya ada seorang master di Akademi Tai yang bisa setara denganku. Qin Mu tersenyum tipis, tidak lagi bertanya siapa yang menyerangnya, dan kembali ke kediaman cendekiawan bersama Hu Linger. Banyak orang di kediaman cendekiawan sudah tahu bahwa tabib istana telah mendapatkan formula ramuan darinya, dan bahwa ia telah mengalahkan hampir semua cendekiawan di Akademi Kekaisaran. Mereka semua sedikit takut padanya ketika melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara berbisik dengan takut-takut, "Saudara Qin, apakah engkau telah mengalahkan murid Buddha berhati Buddha itu?" Qin Mu menoleh ke arah suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara tak lain adalah gadis pendiam, Si Yun Xiang, yang telah menjadi sarjana di Akademi Kekaisaran bersamanya. Gadis ini selalu pemalu dan Qin Mu telah menggodanya beberapa kali, membuatnya tersipu dan bingung. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja bukan aku. Ketika orang itu mengalahkan hati Buddha dan putra Buddha, aku ditangkap dan diceramahi oleh pendeta tinggi." "Saudari Xiang, apakah kau melihat orang yang mengalahkan putra Buddha?" Si Yun Xiang menggelengkan kepalanya, "Saya baru saja pingsan karena bau wewangian. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan saya masih sedikit pusing. Saya melihat kakak senior saya bersemangat dan tidak keracunan. Saya pikir dia telah mengusir hati Buddha dan murid-murid Buddha." Ketika Si Yun Xiang melihat seseorang melihat ke sini, dia bergegas kembali ke halaman dan menutup pintu. Qin Mu mengambil kesempatan untuk melihat ke halaman rumahnya, tetapi sebelum dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya, pintu kamar gadis itu tertutup, jadi Qin Mu harus kembali ke kediamannya sendiri. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Si Yun Xiang ini. Dia menenangkan diri dan berbisik, dia sama sekali tidak diracuni oleh Lost Affair. Orang yang telah diracuni oleh Lost Affair tidak terlihat seperti dia. Lost Affair adalah obat bius. Bahkan setelah bangun tidur, orang yang diracuni olehnya akan merasa tidak nyaman selama 2 atau 3 jam. Tapi dia tidak merasa tidak nyaman tadi. Hu Linger berkata, "Tuan, di antara para sarjana yang dibius di depan istana tabib kekaisaran, Si Yun Xiang tidak termasuk di antara mereka." Hati Qin Mu tergerak sedikit. Setelah Tuan Muda memberinya ceramah, ia memintanya untuk tinggal dan membantu mengurus para cendekiawan dan Akademi Kekaisaran. Qin Mu dan rubah kecil ada di sana untuk membantu. Rubah kecil itu berkeliaran, berniat mengumpulkan piala, tetapi dihentikan olehnya. Saat itu, Hu Linger telah melihat wajah semua orang yang telah dibius, dan berkata bahwa jika Si Yun Xiang tidak ada, maka tidak ada siapa-siapa. Dia berbohong. Qin Mu mengerjap dan berkata,
Tidak ada alasan baginya untuk sengaja kabur dari kediamannya dan berbohong kepadaku. Jadi, dia sebenarnya ingin pamer. Dia bercerita tentang kemenangannya atas Fauzi, jadi itulah yang ingin dia pamerkan. Dialah yang mengalahkan Fauzi. Qinmu tiba-tiba berpikir, mengapa leluhur muda begitu yakin bahwa seseorang di Akademi Taixue dapat mengalahkan Putra Buddha? Apakah dia sudah tahu bahwa si Yunxiang memiliki kemampuan ini? Mengapa leluhur muda itu tahu begitu banyak tentang si Yunxiang, seorang gadis yang baru saja menjadi sarjana di Akademi Kekaisaran? Anda tahu, bahkan untuk pemimpin muda Qinmu, leluhur muda itu perlu mengujinya beberapa kali sebelum dia bisa yakin akan kekuatan dan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa tuan muda sangat mengenal si Yunxiang, bahkan lebih baik daripada dia mengenal Qinmu. Dan nama belakang gadis ini adalah Si, ditambah lagi dia punya kebiasaan kecil untuk pamer. Nenek benar-benar tahu cara bersenang-senang. Qinmu berkata dengan marah, aku tidak akan mengungkapnya dulu. Kita lihat saja apa yang ingin dia lakukan. Dia hendak menutup pintu ketika tiba-tiba terdengar suara Bashan Jijiu berkata, Niu, bawa tasku ke sini. Ya, Tuan. Bashan Jijiu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, diikuti seekor lembu biru kekar yang membawa tas besar. Lembu biru ini belum sepenuhnya berubah dan berjalan seperti manusia, tetapi masih berbentuk lembu. Lembu biru itulah yang ditabrak Qinmu. Di rumah mana aku tinggal? Bashan Jiji bertanya pada Qinmu. Qinmu tertegun, tetapi kepala pelayan anggur Bashan sangat akrab dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo kita ke ruang barat. Minum, ada banyak uang. Qin Shizi, kamu kaya sekali. Niu, kita kaya. Cepat, ambil sedikit dan turun gunung untuk membeli anggur. Apakah ada anggur? Hulinger bersorak, melompat dan berjongkok di kepala lembu itu, lalu berkata sambil tersenyum, aku akan pergi bersamamu. King Niu menuntunnya keluar dan berkata, kamu mau minum juga? Kamu tahu cara main game minum? Bashan Jijiu meletakkan tasnya, merapikan rumah, dan merapikan tempat tidur. Sambil melirik Qinmu yang masih di luar, ia tersenyum dan berkata, Jijiu Agung memintaku untuk tinggal bersamamu, jadi wajar saja aku harus tinggal bersamamu agar kau tidak mendapat masalah lagi. Apa kau yang menulis kata-kata itu di pintu? Qinmu mengangguk. Bashan Jiji bertepuk tangan meriah dan memuji, tulisannya indah sekali. Tulisanmu sangat berselera, lebih baik daripada orang-orang di paviliun lukisan Santo. Aku tidak mengerti untuk apa paviliun lukisan Santo di Akademi Kekaisaran kita, dan mereka berani-beraninya menerima gaji istana. Ngomong-ngomong, apa kau mendengkur? Qinmu menggelengkan kepalanya. Saya mendengkur. Bashan Jijiu berkata, banyak mahasiswa Imperial College di Imperial College kita yang mendengkur, terutama biarawati. Tua itu, Master Yikyu. Dengkurannya sangat memekakkan telinga hingga bisa membunuh sapi sejauh 10 mil. Untungnya, biarawati tua ini jarang tidur dan hanya bermeditasi. Jika dia tidur, kalian para cendekiawan tidak akan bisa tidur. Qinmu sedikit cemas. Bashan Jijiu ini sepertinya terlalu banyak bicara, bahkan lebih banyak daripada Wei Yong. Bashan Jijiu berbincang selama setengah jam, dan Qinmu pada dasarnya mengetahui karakter, gaya, dan latar belakang keluarga semua mahasiswa Imperial College di bidang pedang, tinju, sihir, sanyang, tabib kekaisaran, dan lukisan di Imperial College. Bahkan para sekretaris Menara Tianlu pun diungkap oleh Bashan Jijiu, seperti anak haram, biarawati tua yang bertemu kekasih, dan sebagainya. Jijiu menyebarkan semua cerita tersebut. King Niu dan Hulinger kembali dari kota dalam keadaan mabuk. Sapi dan rubah itu agak mabuk dan saling memanggil saudara, seakan-akan mereka lahir dari ibu yang sama. King Niu tidak tahu bahwa Qinmu dan rubah telah memberinya obat bius. Bashan Jijiu segera mengambil kendi anggur dan menyesapnya beberapa teguk. Pikirannya agak pusing, lalu ia berkata, aku baru saja kembali dari luar beberapa hari yang lalu dan sepertinya aku bertemu dengan guruku. Kau tak akan menyangka bahwa meskipun aku Jijiu, aku bukan berasal dari Akademi Kekaisaran. Aku berasal dari perguruan bela diri dan memiliki seorang guru. Aku diundang oleh guru kekaisaran untuk mengajar para cendekiawan bela diri. Kupikir beliau sudah meninggal, tapi tak kusangka beliau masih hidup. Bashan Jiji menyesap anggur dan berkata dengan linglung, kaki orang tua itu sudah hilang, tapi dia berlari sangat cepat. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya, tetapi tidak berhasil.
Lalu aku bertemu seorang buta yang memukuliku dan bertanya mengapa aku mengikutinya. Sungguh tidak masuk akal. Dia juga ingin berkompetisi puisi denganku, tetapi aku tidak menanggapinya, dan kemudian guru menghilang. Qin Mu sedikit tertegun. Seorang pejuang perkasa tanpa kaki, dan seorang pria buta yang gemar membaca puisi. Sepertinya kakek Tu dan kakek Xia. Kapan mereka meninggalkan Daksu? Pendeta kepala Bashan sedang mabuk dan ngobrol sembarangan. Qin Mu ragu-ragu, berpikir bahwa bertanya gegabah akan dianggap tidak sopan. King Niu, apakah kamu melihat orang buta itu dengan jelas? Qin Mu bertanya pada King Niu di sampingnya. Banteng biru itu menatap Qin Mu dengan sedikit takut, jelas masih mengingat bahwa dia pernah dibius olehnya. Qin Mu tertawa dan berkata, kamu masih dendam. Kamu menghajarku, tapi aku hanya membuatmu pingsan, tidak memukulmu. Kenapa kamu masih dendam? Pernahkah kamu melihat orang baik hati sepertiku? Pendeta kepala Bashan bersendawa, ekspresinya aneh. Pemuda dari Daksu ini jelas salah paham tentang istilah orang baik. Ia berkata, cendekiawan Qin, karena kau memberinya obat bius dan ingin memakannya, wajar saja kalau dia waspada. Dia akan memakanku lagi. King Niu berteriak, Tuan, Anda tidak pernah mengatakan ini kepada saya. Anda hanya mengatakan dia membuat saya pingsan, bukan bahwa dia akan memakan saya. Hulinger berdiri di atas tanduk lembu, memegang sebotol anggur, dan berkata dengan tegas, Niuda, pernahkah kau dengar bahwa tak ada persahabatan tanpa pertengkaran? Sapi biru berkata dengan marah, aku pernah mendengar ungkapan, tak ada persahabatan tanpa berkelahi, tetapi aku tak pernah mendengar ungkapan, tak ada persahabatan tanpa makan. Ekspresi Bashan Jijiu menjadi semakin aneh. Wanita jalang dari Daksu ini jelas salah paham dengan pepatah, tak kenal, tak kenal. Siapa yang ngajarin anak ini? Dia benar-benar menyebalkan. Qin Mu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pendeta kepala Bashan, rubah kecil, dan lembu hijau semuanya sedang minum. Dia tidak suka minum, jadi dia harus berlatih di sela-sela. Murid Bashan Jijiu tiba-tiba menyusut, dan dia menatap tajam ke arah ilmu pedang Qin Mu. Ketika Qin Mu pernah melakukan teknik pisau pembunuh babi, Bashan Jiji tiba-tiba melemparkan labu anggurnya, merentangkan tangannya, mengeluarkan pisaunya, dan mulai menari-nari di halaman dengan pisau itu. Suaranya dipenuhi dengan liku-liku kehidupan, pisau emas itu bertatahkan batu giok putih, dan bersinar melalui jendela di malam hari. Seorang pria yang belum mencapai apapun di usia 50 tahun, memegang pisaunya, berdiri sendirian dan mengawasi dunia. 1. Memegang pisau dan menatap Bahuang sendirian, ini adalah gerakan keenam dari teknik pisau pembunuh babi. Pedangnya bertabrakan dengan pedang Qin Mu, dan serangkaian api pun meledak. Pedang kedua pria itu beradu, dan Bashan Jiji tertawa terbahak-bahak, 40 atau 50 tahun, angin dan hujan telah gelap dan suram, dan kita belum pernah bertemu lagi. Awan yang berlalu bagaikan seberkas cahaya di langit yang luas. Qin Mu melepaskan garis langit yang luas, horizontal, dan vertikal, menghantam pedangnya, dan berseru, jangan menyombongkan diri. Pahlawan adalah dambaan rakyat setelah bencana. Menatap laut dan langit, aku melihat asap membumbung tinggi. Kedua lelaki itu menyimpan pisau mereka, berdiri membelakangi satu sama lain, dan masing-masing menusukkan kedua pisau ke punggungnya. Adik kecil, Bashan Jijiu berbalik dan memberi hormat. Qin Mu membungkuk, kakak senior. Kedua pria itu duduk, dan Bashan Jiji bertanya tentang kesehatan si tukang daging. Qin Mu berkata, semuanya baik-baik saja. Tubuh bagian bawahnya sudah hilang, tetapi kultivasinya sangat tinggi, dan tangannya masih bisa bergerak cepat. Bashan Jijiu bingung dan bertanya, karena kau dan aku memiliki guru yang sama, mengapa kau belajar ilmu pengobatan dari Raja Racun Berwajah Giok? Apakah Raja Racun Berwajah Giok juga gurumu? Qin Mu mengangguk, tetapi tidak memberitahunya bahwa dia memiliki majikan lain selain apoteker dan tukang daging. Bashan Jijiu tertegun, lalu tiba-tiba berkata, kurasa aku tahu di mana tubuh bagian bawah guru. Saat itu, ketika beliau mengayunkan pedang ke langit, tubuhnya jatuh dari langit, dan sepertinya tubuh bagian bawahnya direnggut oleh seorang murid sekte. Adik junior, kau belajar ilmu pengobatan dengan Raja Racun Berwajah Giok, dan kemampuan medismu sangat maju. Aku ingin bertanya, jika kau menemukan tubuh bagian bawah guru, bisakah kau menyambungkannya kembali? Qin Mu ragu sejenak dan berkata,
kalau dipotong saja, bisa saja. Kita hanya perlu merangsang vitalitas tubuh dan menggunakan obat-obatan yang dapat meregenerasi otot dan sperma, lalu daging yang patah bisa disambung kembali, urat yang patah bisa disambung kembali, dan tulang yang patah bisa dibentuk kembali. Tapi setelah sekian lama, aku khawatir tubuh bagian bawahnya sudah mati. Basyan Jijiu merasa sedih, namun kemudian ia bersorak, kalau begitu, kita harus menemukan tubuh bagian bawah guru. Kinmu mengangguk dan berkata, saudaraku, akan lebih baik jika kamu bisa mencari tahu dari sekte mana benda itu dicuri, agar tidak salah masuk sekte. Basyan Jijiu berdiri, lalu kembali beberapa saat kemudian, berkata, tubuh bagian bawah guru telah dicuri lebih dari 200 tahun yang lalu, dan saya tidak tahu apakah masih ada di sekte itu. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk menyelidiki, dan setelah kami menemukan di mana letaknya, kami akan membawanya kembali. Kinmu menghela napas lega. Jika ia bisa menemukan bagian bawah tubuh si tukang daging, terlepas dari apakah ia bisa menyambungnya kembali atau tidak, itu akan menjadi hal yang baik. Tukang daging itu hanya memiliki tubuh bagian atas yang tersisa, dan tenaganya sudah menipis. Jika tubuh bagian bawahnya diambil, tetap saja harus dipertahankan. Bagaimanapun juga, dia sangatlah kuat. Sebagai seorang pria kuat yang memiliki keterampilan tempur, seharusnya tidak sulit untuk mencapai kondisi tubuh yang tidak dapat rusak. Banyak biksu Buddha dapat mencapai tubuh yang tidak dapat rusak. Setelah kematian, tubuh mereka tidak membusuk dan ditempatkan di kuil sebagai Buddha yang hidup. Namun, kesulitannya terletak pada keabadian tubuh fisik. Para bodhisattva darah daging di kuil-kuil sebenarnya telah mati. Keabadian daging bahkan lebih baik daripada kekekalan daging. Darah tidak membeku, tubuh tidak menjadi kaku, jantung berdetak, dan saraf berfungsi. Inilah keabadian daging. Saudara Basyan, apakah kamu tahu nama kakekku? Tanya Kinmu setelah bangun. Basyan Jiji menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Aku hanya tahu orang lain memanggilnya Tian Dao. Tak seorang pun tahu nama umumnya. Guru berkata bahwa beliau punya musuh yang bisa mengetahui nama orang dan menggunakan sihir untuk menyakiti mereka, jadi beliau jarang mengungkapkan namanya kepada orang lain. Kinmu tercengang. Ini agak mirip dengan metode yang digunakan oleh penyihir agung kerajaan Mandi. Mungkinkah si tukang daging pernah menyinggung penyihir agung kerajaan Mandi sebelumnya? Ia menenangkan diri dan melanjutkan berlatih 3 teknik pedang yang diajarkan oleh Master Yan Kang. Ia sudah menguasai teknik pedang melingkar, tetapi sulit untuk ditingkatkan, jadi ia mulai berlatih 2 teknik lainnya. Basyan Jijiu minum dan menonton dari samping, ingin mengajarinya cara berlatih, tetapi setelah menonton beberapa saat, Basyan Jijiu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia juga pernah melihat cendekiawan lain berlatih jurus pedang renang, ada yang canggung, ada yang lincah, tetapi di tangan Kinmu, jurus pedang renang memiliki ratusan ribu energi pedang yang terkadang tampak seperti ikan yang berenang, terkadang seperti angsa liar yang terkejut, dan terkadang seperti naga yang berenang. Energi pedang bukanlah bentuk yang tetap dan selalu berubah. Di seluruh Akademi Tai, hanya Kinmu yang memiliki keterampilan dasar yang solid dan beragam. Kinmu berlatih gaya berenang pedang berkali-kali, mencoba melepaskan semua kekuatannya dalam satu pedang. Kekuatan gaya pedangnya makin lama makin kuat, sampai-sampai Basyan Jijiu lupa minum sejenak. Kinmu berlatih ribuan kali, lalu beralih berlatih gaya pedang, juga mengasah keterampilan dasarnya, berusaha memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang dan melepaskan semua potensinya. Potensinya tak hanya terletak pada jurus pedangnya. Ia juga memanfaatkan gerakan tubuh orang lumpuh, keterampilan pisau tukang daging, keterampilan tinju orang maye, mata dewa orang buta, keterampilan melukis orang tuli, dan keterampilan memukul palu orang bisu sebagai sarana untuk mengerahkan kekuatannya. Setelah sekian lama, Kinmu berhenti, berkeringat di sekujur tubuh, dan mengeluarkan sapu tangan Tian Xiang untuk menyeka tubuhnya. Basyan Jiji tiba-tiba bertanya, adik laki-laki, kaulah yang mengusir para pengikut Tao dan Buddha, bukan? Kinmu mengatur napasnya dan berkata tanpa menyembunyikan apapun darinya, Daozi mengalahkanku dalam setengah gerakan. Sedangkan Fozi, aku tidak melawannya. Basyan Jiji mengembuskan napas busuk dan bergumam, saat aku melihat ilmu pedangmu, aku langsung menebaknya. Lucu, bukankah kau yang berteriak saat ceramah ilmu pedang Master Kekaisaran, akhirnya aku menguasai seni sutra pengubah ki.
Wajah Qinmu sedikit memerah. Basyan Jijiu tampak aneh dan berkata, kamu baru mencapai tahap pemurnian Qi menjadi benang sutra saat itu. Jika kamu belum mengolah Qi menjadi benang sutra, bagaimana kamu bisa mengalahkan Taois Lingyun? Qinmu berpikir sejenak dan berkata, satu tusukan pedang dan dia akan dikalahkan. Basyan Jijiu terdiam dan bertanya, apa maksudmu dia dikalahkan hanya setelah satu tusukan pedang? Qinmu menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana kalau begini, kakak senior, gunakan alam 5 cahaya untuk menangkis pedangku. Basyan Jijiu menyegel dirinya sebagai dewa-dewa lainnya, dan dengan semangat juang yang membara, dia berteriak, aku siap. Di dekatnya, Hu Linger dan King Niu sedang mabuk dan berlomba-lomba untuk menjadi saudara angkat. Rubah kecil itu melihat Qinmu dan pendeta utama Basyan dan terkekeh, Niu besar, gurumu sedang dalam masalah besar. King Niu mendengus dan berkata, tuanku tidak akan sengsara. Qinmu menggulung sepotong kayu bakar, menggunakannya sebagai pedang, dan menikamkannya. Basyan Jijiu mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Terdengar suara ledakan keras, dan gerbang kediaman cendekiawan tempat Qinmu tinggal hancur berkeping-keping, dan sebagian besar dinding runtuh bersamanya. King Niu berhenti berbicara sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Qinmu menyarungkan pedangnya dan bergegas keluar. Basyan Jiji, berdebu dan kotor, bangkit dari reruntuhan dan membuka segel harta karun suci lainnya. Ia terkekeh, kukira Taois Lingyun menerima suap. Pantas saja, kalau aku tak akan bisa menghentikannya tanpa persiapan. Dia tidak terluka. Tongkat yang ditusukkan Qinmu ke dadanya hancur berkeping-keping oleh energi vitalnya dan tidak melukainya. Banyak cendekiawan dari kediaman cendekiawan bergegas keluar dan melihat gerbang halaman Qinmu dihancurkan. Mereka tak kuasa menahan rasa senang, Qin si terbuang itu berani menulis kata-kata hinaan di gerbang negara Yankang kita, dan sekarang dia menanggung akibatnya, kan? Pendeta kepala Basyan telah datang sendiri untuk menghancurkan gerbang mereka. Mari kita lihat di mana wajahnya. Basyan Jijiu melirik ke arah kerumunan dan melambaikan tangannya, sambil berkata, bubar, bubar. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku hanya sedang bertanding dengan cendekiawan Qin. Benar saja, orang Qin dipukuli habis-habisan. Para cendekiawan itu mengerti dan menatap Qinmu dengan sorot mata penuh kemenangan. Yang mengejutkan mereka adalah Qinmu masih terlihat rapi, sementara Basyan Jijiu tertutup debu. Qinmu tidak terlihat seperti dipukuli, melainkan Basyan Jijiu yang tampak sangat malu. Basyan Jijiu menatap pintu dan dinding yang runtuh, lalu berkata dengan kepala pusing, pantas saja pendeta kepala bilang kau hampir menghancurkan kediaman cendekiawan. Kalau kau menyerang kediaman cendekiawan, tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Kemampuanmu memang sangat tinggi, tapi sepertinya ada masalah dengan kemampuanmu. Ada cacat di bahu kirimu. Dia tidak merendahkan suaranya dengan sengaja, dan hal itu segera terdengar oleh para cendekiawan yang belum pergi, dan mata mereka berbinar. Ternyata kelemahannya ada di bahu kirinya. Shen Wanyun menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa seni bela diri Qinmu tampak agak lambat, tetapi ia belum menemukan kelemahannya. Kini, ia akhirnya terbangun oleh Basyan Jijiu. Sekarang, aku bisa mempertahankan posisiku sebagai kakak tertua, pikirnya dalam hati. Biarkan para pelayan datang dan mengurus dinding dan pintu ini. Basyan Jijiu melihat Shen Wanyun dan memanggilnya. Shen Wanyun segera membungkuk dan berkata, Guru. Basyan Jiji tersenyum pada Qinmu dan berkata, di Akademi Kekaisaran, hanya ada sedikit cendekiawan yang kukagumi. Shen Wanyun adalah seseorang yang telah kulatih dengan saksama. Adik junior, bagaimana menurutmu? Qinmu mengangguk dan memuji, pantas saja kakak senior Shen begitu kuat. Ternyata itu karena latihanku. Kakak senior Shen adalah kakak tertua di kediaman Shizi. Baik kultivasi maupun kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Begitu dia tiba di kediaman Sentong, dia pasti akan bersinar. Kakak senior, adik junior. Shen Wanyun sedikit bingung. Basyan Jiji tertawa dan berkata, adik junior, kenapa kau memanggilnya kakak senior? Panggil dia keponakan junior. Kalau kau memanggilnya kakak senior, bukankah itu akan merusak hubungan antar generasi kita? Qinmu ragu sejenak, lalu Basyan Jijiu melangkah ke halaman dan melanjutkan, saya sudah lama menyadari bahwa mengandalkan Imperial Chol Lege untuk mendidik para cendekiawan dapat dengan mudah menghasilkan master, tetapi juga dapat dengan mudah menunda bakat.
Imperial College mendidik terlalu banyak orang. Untuk kekuatan magis yang sama, beberapa orang dapat mempelajarinya setelah melihatnya sekali, sementara yang lain perlu mempelajarinya 10 atau 100 kali. Namun, Imperial College memperlakukan semua orang sama. Mereka yang dapat mempelajarinya setelah melihatnya sekali harus mempelajarinya 100 kali bersama para idiot itu. Hanya setelah para idiot itu menguasainya, mereka dapat mempelajari kekuatan magis lainnya, yang menghambat kemajuan kultivasi mereka. Qin Mu dan Shen Wanyun berjalan memasuki halaman. Bashan Jiji melemparkan labu anggur kepada mereka dan berkata, "Aku pernah berkata kepada Jiji Agung bahwa ajaran Akademi Kekaisaran cocok untuk bakat-bakat yang dipilih dari jarak ribuan mil, tetapi tidak cocok untuk bakat-bakat yang dipilih dari jarak 100.000 mil atau sejuta mil. Jiji Agung memintaku untuk mencobanya sendiri. Jadi aku menemui Shen Wanyun dan mengajarinya secara individual selama beberapa waktu. Dia benar-benar berhasil dan menjadi kakak senior di kediaman cendekiawan selama beberapa tahun. Ini membuktikan bahwa latihan individual lebih baik daripada ajaran Akademi Kekaisaran. Shen Wanyun adalah bakat yang dipilih dari jarak 100.000 mil atau sejuta mil. Jadi begitu." Qin Mu mengerutkan kening dan berkata, "Jika begitu, apa bedanya Akademi Taixue dengan sekte?" Bashan Jiji menghela napas, "Jadi, baik Grand Jijiu maupun Imperial Preceptor mengkhawatirkan hal ini. Grand Jijiu akan segera mengundurkan diri, dan yang paling mengkhawatirkan hal ini mungkin adalah Imperial Preceptor. Imperial Preceptor tahu bahwa Akademi Kekaisaran memiliki kekurangan, jadi dia telah menerima beberapa murid dan mengajar mereka dengan tekun. Namun, mungkin ada beberapa jenius yang tertunda oleh Akademi Kekaisaran." Qin Mu tercengang. Guru nasional itu harus menghadapi pertanyaan apakah akan menolak reformasinya sendiri, tetapi ia tidak bisa menolaknya. Sekolah dasar, universitas, dan perguruan tinggi kekaisaran jauh lebih unggul daripada sekte dalam hal pengembangan bakat. Selama masalah pengembangan bakat diselesaikan, mereka dapat melampaui sekte dalam segala hal. Bagaimana Kaisar mengajar putra mahkota? Semasa muda, ia memiliki wali muda putra mahkota, guru muda putra mahkota, dan guru muda putra mahkota. Ketika dewasa, ia memiliki wali agung putra mahkota, guru agung putra mahkota, dan guru agung putra mahkota. Para wali muda dan guru agung ini semuanya setingkat pemimpin sekte. Oleh karena itu, putra mahkota yang dididik dengan cara ini sangatlah kuat. Sekarang, saya akan mencoba memimpin beberapa cendekiawan, mengajari mereka seni bela diri dan kekuatan supernatural, dan mengajar mereka sesuai dengan bakat mereka." Bashan Jijiu berkata, "Jijiu Agung bermaksud agar setelah aku menemukan rahasianya, aku dapat mempromosikannya." Jijiu Agung berkata bahwa kita harus memilih cendekiawan yang paling berpengetahuan dan berbakat dari antara para cendekiawan untuk diajar oleh Jijiu, membedakan mereka dari cendekiawan dengan kualifikasi rata-rata. "Saudara junior, kau akan menjadi dokter Imperial College pertama kita, Dr. Qin." Catatan 1, istilah dokter bukanlah kata asing. Istilah ini berasal dari periode negara-negara berperang, yang berarti seorang cendekiawan terpelajar. Pada masa dinasti Han, istilah ini menjadi gelar resmi, yang bertanggung jawab untuk mengajarkan kitab-kitab klasik Konfusianisme. Pada masa dinasti Tang, Dr. Imperial College merupakan pejabat tingkat 6. Pembaca yang tertarik dapat meneliti hal ini, sejarahnya sangat menarik.